datang di Arsikes, ruang bincang arsitektur. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asri Ardila yang akan menemani podcast kita pada hari ini. Ya, tak terasa Arsikes sudah sampai ketiga episode, dan pada episode kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani kita, dan kita akan bertanya-tanya kepada narasumber tersebut mengenai tema kita pada episode kali ini, yaitu arsitektur berkelanjutan, desain untuk masa depan yang lebih hijau. Nah, tentu para penonton setiap podcast ini penasaran siapa yang akan menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Rahmi Amin Ishak, STMT, selaku dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ya, dosen narasumber kita pada episode kali ini merupakan salah satu dosen yang sangat familiar. Siapa yang tidak kenal beliau di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Ibu di Arsikes episode ketiga, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada episode kali ini. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Baik, terima kasih juga sudah diundang di acara ini. Ini Pak, bisa berterima kasih kepada pengurus dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur yang telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa pada episode ketiga kali ini. Iya, terima kasih juga untuk semua pengurus HMA ya. Ini kompak sekali dan solid, setiap acaranya selalu ada. Ya, betul sekali, Bu. Sedikit spoiler Ibu, pada episode ketiga kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur berkelanjutan. Sebentar kita akan bertanya-tanya kepada Ibu tentang apa sih itu arsitektur berkelanjutan dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Tapi mungkin banyak penonton yang penasaran bagaimana perjalanan Ibu sebagai dosen di Departemen Arsitektur, Ibu. Sudah berapa lama Ibu sebagai dosen, menjadi dosen di Departemen Arsitektur Universitas Hasanuddin? Iya, saya mulai terangkat itu tahun 2001. Pada saat itu memang setelah selesai S2, kemudian ada penerimaan dosen, dan kemudian lanjut mendaftar, dan sebelumnya sebenarnya saya juga sudah lama menjadi asisten di jurusan. Jadi ada rekomendasi juga dari jurusan pada saat itu. Jadi ini sudah masuk yang ke-20 tahun. Wow, sudah 2 dekade Ibu sebagai dosen. Siapa yang tidak kenal beliau sebagai dosen di Departemen Arsitektur? Dan perkembangannya justru karena kami sudah, saya terutama sudah mengalami 3 perpindahan kampus. Dari sebelumnya ada di Baraya, kampus lama, kemudian ada di Tamalan Rea, dan ini yang terakhir yang di Goa. Jadi segitiga kampusnya. Ya, jadi narasumber kita pada episode kali ini menjadi saksi dari perpindahan kampus Fakultas Teknik, khususnya Departemen Arsitektur. Nah, langsung saja Ibu, kita punya beberapa pertanyaan untuk episode kali ini tentang arsitektur berkelanjutan. Ya, mungkin pertanyaan pertama Ibu, mungkin belum ada yang tahu tentang arsitektur berkelanjutan tersebut. Nah, pertanyaannya itu bagaimana perkembangan arsitektur dengan konsep berkelanjutan itu di Indonesia, Ibu? Bagaimana perkembangannya di Indonesia? Iya, sebenarnya ide awalnya arsitektur berkelanjutan itu awalnya dari sustainable development ya. Pada masa itu secara global memang masih seluruh dunia juga mulai aware terhadap masalah lingkungan, terutama setelah ada Hari Bumi. Nah itu awalnya ada ikatan Persatuan Internasional Arsitektur yang memang mencoba untuk mengangkat satu bahwa sebenarnya dampak dari arsitektur itu ke depannya itu sangat mengkhawatirkan. Nah, sehingga dari situ mereka mulai
Kongres Copenhagen pada saat itu sudah mulai memberikan satu statement, uh, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2011 lagi, itu kemudian ada standar-standar yang mereka berikan bahwa arsitektur itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang terkait dengan bagaimana kita merancang untuk kebutuhan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari bangunan terhadap lingkungan. Nah, itu mulai berkembang di situ. Kemudian di Indonesia juga sebenarnya sudah cukup lama dikenal ya, karena arsitek-arsitek itu juga sebenarnya awalnya sudah sangat aware terhadap itu. Cuma mungkin memang belum ada standarisasi uh, yang uh, jelas gitu. Sehingga baru kemudian setelah GBCI atau Green Building Council itu yang mencanangkan itu, baru kemudian ditetapkanlah ada standar LEED namanya. Nah, di Indonesia itu sudah mulai tuh ada pergerakannya dari tahun 90-an, 80-an malah, 80-an itu YB Mangunwijaya itu sudah mulai merintis itu. Kemudian ada juga dari Angkatan Muda Indonesia Arsitek juga, itu juga sudah kayak Yori Antar itu juga cikal bakalnya itu di situ mulai apa penerusnya untuk generasi sustainable architecture ini. Dan memang sangat luas sekali cakupannya kan, dan tanggung jawabnya sangat besar gitu, terutama ini untuk yang generasi-generasi berikutnya ini. Ya. Ya, memang sudah berkembang sejak tahun 80-an ya Ibu ini arsitektur berkelanjutan, tapi apakah sudah ada standar-standarnya itu? Ya, standarisasi ya, untuk ya. Kita pun sudah ada Green Building Council yang untuk standar GBCI Indonesia. Jadi itu di setiap tahunnya ada dirilis kembali versinya, versi GBCI. LEED juga seperti itu. Jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk itu, terkait dengan bagaimana meminimalisir dampak bangunan terhadap lingkungan. ya sudah ada standar ya. Tapi mungkin ada penonton yang belum tahu apa sih itu GBC? GBC itu Green Building. Iya, Green Building Council itu sebenarnya dirintis oleh ada 120 kurang lebih dari 124 negara, itu ada ratusan arsitek pada saat itu. Memang juga ini sebenarnya apalagi satu wadah yang non profit sebenarnya, non profit, tapi karena adanya gerakan kepedulian itu, mereka kemudian membuat satu ada kesamaan uh, visi misi pada saat itu. Jadi para arsitek dunia pada saat itu sepakat untuk membuat satu aturan atau standar resmi. Ya, jadi memang arsitektur berkelanjutan ini muncul dari sustainable development yang dicanangkan oleh dunia, dan kemunculan GBC tadi itu Ibu mungkin karena mempunyai satu tujuan untuk meminimalisir dampak bangunan terhadap lingkungan. Ya, terutama di setiap negara itu berbeda-beda dia punya standar. Indonesia pun juga memberikan standar. Jadi ada LED itu kan, LEED itu leadership energy in environment design, itu juga punya 8 kriteria sebenarnya yang dia canang. Nah, di setiap negara itu bisa berbeda-beda. Dia punya rasio poin tersendiri untuk baru dikatakan suatu bangunan itu tersertifikat LEED. Artinya memang arsitektur berkelanjutan ini untuk standarnya beda-beda di setiap negara, punya rasio-rasio tersendiri. Tapi untuk organisasi secara internasionalnya itu yaitu GBC. Ya, di Indonesia GBCI. Oh, iya. Jadi GBC ini ada di seluruh negara di dunia itu atau bagaimana? Iya, terutama memang Green Building Council ini kan seluruh
negara seluruh. Ya, untuk arsitektur berkelanjutan ini muncul dari kekhawatiran para arsitek-arsitek internasional terhadap permasalahan lingkungan ya Ibu. Mungkin ada juga pertanyaan ini tentang bagaimana sebenarnya ini penerapannya dari prinsip arsitektur berkelanjutan dengan konsep ramah lingkungan Ibu, menjawab dari sustainable development tersebut Ibu. Iya, jadi prinsip yang mereka tentukan dalam satu itu ada sebenarnya dimulai dari tahap awal perancangan sebenarnya. Di tahap awal itu mulai dari desain proses itu sudah mulai diterapkan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian di tahap konstruksi, baru kemudian di tahap pasca huni. Jadi itu harus keseluruhan satu rangkaian proses perancangan sampai ketika dia di okupansi di huni gitu. Jadi tidak hanya di satu bagian. Jadi memang harus terintegrasi, terutama juga terkait dengan bukan hanya mikrobangunan tapi juga di lingkup mesonya dan makronya itu harus terintegrasi gitu. Karena dampaknya itu pasti akan terkait dengan urban heat island semua yang bagaimana pemanasan global secara keseluruhan. Jadi ya dampaknya mungkin berangkat dari satu bangunan mikro tapi dampaknya akan meluas ke seluruh kota ya. Jadi, seperti itu. Jadi prinsipnya itu harus terintegrasi Bu. Iya, terintegrasi, kemudian sampai penghuni. Iya, terutama lebih ke mengedepankan sebenarnya kayak efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan itu yang seperti itu. Kemudian bagaimana ya water efisiensi air, kemudian bagaimana konsep-konsep terkait juga dengan penggunaan material, resources. Jadi penerapannya cukup kompleks juga ya. Sangat kompleks karena juga bukan hanya bangunannya dan lingkungan, karena kita melihatnya dari tiga aspek kan. Jadi bagaimana keterkaitan seperti konsep ekologi, jadi keterkaitan antara manusia dengan lingkungan, bagaimana lingkungan dengan bangunan, bangunan dengan manusia, interaksi-interaksi itu yang harus dilihat dari ketiga aspeknya. Nah, sementara kan kalau misalnya kita seringkali melihatnya bahwa ini notabene kesalahannya ada di bangunannya, tapi sebenarnya juga manusianya juga memberikan pengaruh dan dampak yang besar, terutama terkait dengan behavior-nya gitu. Hal-hal sederhana aja yang kecil, misalnya bagaimana kita bisa menghemat energi kita, pemakaian energi di rumah misalnya ya. Kadang walaupun bangunannya sudah didesain seefisien mungkin, tapi manusianya, perilaku manusianya pada saat menghuni juga tidak tidak ada kepeduliannya, ya otomatis juga itu tidak akan berhasil gitu ya. Jadi arsitektur berkelanjutan ini bergantung pada manusianya juga ya. Iya, bagaimana komitmen manusianya di awal untuk bisa ya secara utuh bisa mengubah bahkan juga mengubah mindsetnya mereka gitu. Jadi bukan hanya di tahap proses perancangannya saja, tapi ketika manusia menghuninya pun itu juga makanya di standar LED itu sendiri juga ada bagian yang terkait dengan awareness dan edukasi sebenarnya di situ. Jadi bagaimana bangunan yang sustainable yang menerapkan sustainable architecture ini juga bisa membuat penghuninya itu menjadi aware dan
bisa teredukasi gitu dan bisa memahami bagaimana lingkungan itu sendiri selain sebagai kita memanfaatkan, tapi tidak sepenuhnya mengeksploitasi, tapi juga kita harus recharge gitu, harus kembali given ke memberikan kembali ke alam gitu. Ini memperhatikan konsep antara manusia, lingkungan, dan bangunan. Iya, prinsipnya hampir sama, yang sama dengan ekologi. Keterkaitan antara interaksi antara manusia dan lingkungan, bangunan dan lingkungan, bahkan juga sampai ke aspek ekonomi bagaimana. Ekonomi. Iya, Perhatikan itu aspek juga. ekonomi dalam penggunaan energi, Iya. dalam pembangunannya, Iya. tentu berkaitan dengan arsitektur berkelanjutan juga. Ya, itu tadi mungkin ini sangat kompleks ya, kita berbicara mengenai arsitektur berkelanjutan yang kita menerapkan prinsip ekologi antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Mungkin berbicara tentang prinsip tersebut, Ibu, tentu di arsitektur berkelanjutan ini ada tantangan yang dihadapi dan setiap negara mempunyai kondisi iklim yang berbeda-beda dan mempunyai jenis arsitektur yang berbeda-beda. Nah, mungkin apa tantangan besar Ibu yang dihadapi dalam menerapkan arsitektur berkelanjutan ini di berbagai negara, khususnya mungkin di Indonesia, dan kalau memang sudah ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Iya, terutama tantangan terbesar dari sustainable design ini adalah di komitmennya terutama, karena harus ada komitmen dari semua pihak dulu, terutama ya komitmen dari arsiteknya, kliennya, pelaksana konstruksinya juga, ya, di lapangan ya semua harus punya komitmen. Nah, itu yang sulit. Kadang juga klien tidak menginginkan dia didesainkan seperti itu. Atau bisa jadi ya pada tahap konstruksinya itu juga mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai di situ. Ya itu yang agak susah kan. Kemudian yang kedua pada tahap si arsitek biasanya kekurangan data untuk mengetahui misalnya apa saja sih sebenarnya karakteristik dari lokasinya di situ, sehingga dia kan perlu mengenali yang sebenarnya yang harus dianalisis atau dirancang itu harus sesuai dengan karakteristik lokasi yang ada. Nah itu kekurangan data, biasanya kesulitannya di kekurangan data juga. Kemudian di tahap analisisnya juga mungkin ada bagian-bagian yang ketika dia mensimulasi atau tidak sempat dilakukan analisis yang terkait dengan performa konsepnya, itu juga menjadi masalah di situ. Nah, yang kemudian juga terjadi itu biasanya karena kecenderungannya ya aspek-aspek yang terkait dengan aspek ekonomi tadi juga. Ya, itu juga yang kadang sering kali jadi hambatan ketika kita mau menerapkan sustainable design ini. Ya, jadi tantangannya cukup banyak untuk menghadapi arsitektur berkelanjutan ini di Indonesia. Mungkin mulai dari komitmen, mungkin berpengaruh mungkin terhadap budaya masyarakatnya. Iya, terutama itu juga. Penerimaan masyarakat dan pemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana keberlanjutan lingkungan ini. Artinya kita hidup ini bukan untuk kita saja pada saat ini, tapi kita juga akan mewariskan itu ke generasi berikutnya gitu. Nah, sementara kalau kita menghabiskan, mengeksploitasi semua resources kita pada saat ini, nah itu ke depannya seperti apa? Nah, jadi itu perlu ada kesadaran terkait. Arsitektur kurangnya kesadaran masyarakat dan dibutuhkan komitmen antara arsitek dan penghuni, dalam hal ini masyarakat yang
akan menggunakan bangunan tersebut. Selain itu juga ada aspek ekonomi. Bagaimana itu aspek ekonomi menghadapi arsitektur berkelanjutan ini? Iya, terutama sebenarnya yang terkait dengan bagaimana ya eksploitasi itu terutama. Jadi kita sering kali aktivitas kegiatan ekonomi kita itu kadang apa, banyak membuat eh, eh, pemborosan atau hal-hal yang sifatnya justru sangat mengeksploitasi itu terutama yang terutama dari aspek ekonominya. Mungkin lebih ke pemborosannya Ibu dalam bangunan gitu ya. Itu tantangan yang dihadapi dalam arsitektur berkelanjutan. Nah, menurut saya juga saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu bahwa diperlukan komitmen dari seluruh aspek masyarakat untuk bagaimana dapat menerapkan arsitektur berkelanjutan ini di Indonesia, karena ya kita berpikir untuk kedepannya Ibu, bagaimana bumi kita ini bisa dinikmati juga oleh generasi yang akan datang, dan kita tidak dapat menghabiskan semua energi yang ada di ini dari arsitektur Ibu ya. Ya mungkin ini erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan Ibu. Iya, betul sekali. Arsitektur berkelanjutan ini erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Mungkin menurut Ibu ini, bagaimana sebenarnya ini arsitektur berkelanjutan dapat meminimalisir segala dampak negatif akibat bangunan untuk masa yang akan datang? Bagaimana arsitektur berkelanjutan ini menghadapi segala permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia khususnya? Ya, seperti yang saya tadi jelaskan sesuai dengan konsepnya sendiri bahwa dengan apalagi membuat satu rancangan atau desain yang sustainable tersebut yang berkelanjutan, berarti kita bisa membuat satu optimalisasi atau efisiensi terhadap penggunaan energi dalam bangunan, ya konservasi energi, kemudian juga terkait dengan penggunaan ya aspek-aspek yang terkait dengan kenyamanan termal di dalam ruang, ya seperti bagaimana. Kemudian juga terkait juga dengan penggunaan material dan teknologi yang ramah lingkungan tentunya. Ya, jadi efek dari proses konstruksi maupun pada saat proses desain itu seminimal mungkin tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Karena bayangkan saja kalau misalnya kita mengambil material yang tidak berada di tidak dekat dari lokasi, kita mengimport misalnya dari itu butuh berapa besar energi yang jarak ya tempuhnya material tersebut ke lokasi. Jadi di situ juga terkait dengan bagaimana jadi terkait juga dengan bagaimana penentuan site yang sustainable, yang berkelanjutan. Itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi semua aspek diperhatikan di situ. Semua aspek. Khususnya mungkin ke penggunaan material bangunannya Ibu yang optimalisasi dan efisiensinya juga energinya dan jenis material. Ya, karena bagaimana bangunan itu menggunakan material bangunan yang terkadang dapat merusak lingkungan Ibu. Ya. Bahkan sampai juga ke interior itu juga material-material tertentu ya yang bisa menyebabkan ada bahan-bahan beracun mungkin yang senyawa-senyawa kimia yang berbahaya itu juga bisa mempengaruhi. Jadi elemen-elemen arsitektur pun juga itu perlu dilihat kembali mana yang ramah terhadap lingkungan dan prosesnya, bagaimana proses mengkonstruksinya. Ya. Mungkin ini
kita berbicara mengenai proses konstruksinya Ibu, bagaimana tepat meminimalisir segala dampak negatif yang ada di bangunan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan khususnya Ibu. Ya, mungkin sedikit kesimpulan untuk beberapa pertanyaan tadi, bahwa memang jika kita berbicara arsitektur berkelanjutan ini, kita berbicara sesuatu yang sangat kompleks dan kita memperhatikan seluruh aspek kehidupan Ibu tentunya. Ya, harus terintegrasi. Ya, terintegrasi satu sama lain, baik itu dari Setiap sistem terintegrasi. ya, baik itu dari prinsip arsitektur berkelanjutan antara manusia, lingkungan, dan bangunan, dan juga sampai kita memperhatikan aspek ekonomi Ibu, yang dimana penggunaan material bangunan dan bagaimana penggunaan energi dalam bangunan tersebut ini tentu berkaitan dengan arsitektur berkelanjutan itu tersendiri. Nah, mungkin kita rehat sejenak Ibu untuk pindah ke sesi selanjutnya, karena sebentar kita akan ditanya langsung oleh mahasiswa arsitektur dari question box yang ada di Instagram Ibu. Jadi Instagram HMA FTUH itu sudah menyediakan question box atau box pertanyaan di Insta Story, dan kita akan menjawab pertanyaan dari question box tersebut Ibu. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa rehat sejenak untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh pengurus dari HMA FTUH. Ya, kita kembali untuk sesi kedua di Arsikes episode kali ini. Nah, untuk sesi kali ini Ibu, kita akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa arsitektur Universitas Hasanuddin dari question box yang ada di Instagram HMA FTUH. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya itu mungkin ya, bagaimana sebenarnya arsitektur berkelanjutan ini dapat mempengaruhi gaya hidup dan kesadaran lingkungan masyarakat secara keseluruhan Ibu. Bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat setelah mengadopsi arsitektur berkelanjutan itu? Mungkin akan dijawab oleh Ibu pertanyaan dari question box Instagram HMA FTUH. Silakan Ibu. Iya, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Iya. Terutama ini terkait dengan karena aspek kesadaran ya. Jadi pada saat setelah penerapan dari sustainable design ini, tentunya akan muncul bagaimana kita lebih menghargai dan lebih memahami ya sistem dalam keseimbangan di dalam lingkungan kita ya, terutama di alam gitu. Jadi ya, dengan adanya desain yang berkelanjutan ini, itu akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama juga ke perilaku kita. Itu yang biasanya kita kenal ada 3R, sebenarnya akan banyak RR yang lain. Bukan hanya reduce, reuse, dan recycle yang akan dilakukan oleh masyarakat dengan konsep-konsep sustainable ini, tapi juga kita juga akan melakukan RR yang lain yang terkait dengan refuse, misalnya menolak hal-hal yang mungkin akan merusak alam. Kemudian juga terkait dengan ada refuse, ada replace mungkin juga nanti di ya akan banyak RR lain yang terkait dengan kesadaran terhadap lingkungan gitu. Jadi ya kita mungkin lebih banyak menerapkan 3R saja kita sudah bagus. Tapi kalau bisa sampai 9R, 7R, 8R, ya ada recovery, ada juga bagaimana kita bisa mengembalikan kembali unsur-unsur yang ada. Jadi bukan hanya mengeksploitasi, tapi juga mengembalikannya ke alam. Gitu. Dan ini sebenarnya sudah sangat untuk arsitektur yang vernakular terutama itu sudah sangat familiar mereka dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi kearifan lokal itu sebenarnya sudah ada di masyarakat, cuma ya seiring dengan
ya kebutuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi itu semua banyak hal-hal yang justru malah tidak tidak apa kecenderungannya lebih ke arah eksploitasi jadinya gitu. Bukan hanya memanfaatkan. Sebenarnya alam sudah memberikan itu ke manusia, ya, tapi manusia kembali lagi ke manusianya gitu. Jadi perilaku-perilaku itu harus harus apa uh, dijaga gitu. Ya, mungkin untuk ini berkaitan dengan kearifan lokal ya yang ada di masyarakat, yang akan semakin berubah di masyarakat tentang kesadaran lingkungan oleh masyarakat. Ya, sebenarnya saya juga setuju Ibu bahwa sebenarnya ini perilaku masyarakat sudah ada sejak dulu tentang melestarikan lingkungan, khususnya jadi yang Ibu katakan tadi mengenai arsitektur vernakular tersebut Ibu, bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat itu sebenarnya sudah menjaga lingkungan, tapi seiring perkembangan zaman makin kesini arahnya malah ke eksploitasi Bu. Ya, bagaimana itu pendapat Ibu tentang hal tersebut? Iya, itu juga bukan hanya terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia ya, di Barat pun juga demikian. Mereka itu sampai pada titik di mana klimaksnya perkembangan apa di satu sisi pertumbuhan ekonomi mereka meningkat, tapi resources mereka justru rusak gitu, hancur gitu. Jadi justru kepedulian itu muncul dari mereka. Mereka kembali lagi ke alam, kembali ke nature itu karena mereka sudah mengalami itu, gitu, kerusakan tersebut. Nah, bersyukur kita masih banyak resources kita yang juga tidak tidak apa rusak ya. Ya, itu yang perlu kita pertahankan gitu. Jadi ada apa siklusnya, memang ada siklus dalam dalam proses maintain tersebut. Ya, ada siklusnya dalam proses kesadaran masyarakat Ya. itu Ibu. Ya, mungkin jawaban dari Ibu sudah cukup kompleks untuk pertanyaan dari question box Instagram HMFTUH ini, bahwa diharapkan dari arsitektur berkelanjutan ini dapat muncul RR lain nih Bu, selain 3R yang mungkin sudah teman-teman ketahui, yaitu reuse, recycle, dan dari penerapan arsitektur berkelanjutan ini masyarakat bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan bisa mengalami perubahan siklus kehidupan dan bisa kembali ke alam. Ibu ceritanya bisa lebih peduli terhadap keberadaan lingkungan, dan recovery itu penting ya Ibu ya, Ya. dalam arsitektur berkelanjutan ini. Ya, itulah tadi sedikit bincang-bincang kita bersama narasumber kita pada episode ketiga kali ini. Ya, kembali lagi Bu, kami dari Arsikes mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu, dan kedepannya bakal banyak narasumber lain yang bakal hadir di Arsikes kita, dan kami juga mengucapkan kepada Ibu jangan bosan-bosan untuk hadir Bu. Mungkin kedepannya Ibu akan diundang lagi di Arsikes kita kedepannya ya. Ya, sekian mungkin untuk episode kita pada hari ini, episode 3 Arsikes tentang arsitektur berkelanjutan, desain untuk masa depan yang lebih hijau, bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Rahmi Amin Ishak, STMPT. Dan sampai jumpa di Arsikes episode berikutnya. Dadah!